Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel Pak Fikri. Kali ini saya akan berbagi sedikit tentang bagaimana cara membuat rute penerbangan dalam melakukan pemotretan udara atau mapping. Sebelumnya, silakan bagi yang suka dengan video ini, like, komen, dan subscribe. Oke, teman-teman sekalian, armada yang saya gunakan adalah DJI Spark. Lalu pertama-tama aplikasi yang kita siapkan adalah itu untuk aplikasi drone-nya, itu adalah saya menggunakan Nichi versi 4.90. Lalu aplikasi setelah itu yaitu Mission Planner. Nah, ini diinstal di dalam komputer. Lalu setelah itu Agisoft Photoscan Profesional versi 1.4.5 yang saya gunakan. Di atas versi tersebut silahkan. Namun teman-teman sekalian, untuk software Agisoft Photoscan Profesional ini tidak saya bahas di video ini, mungkin di video berikutnya, karena software Agisoft ini adalah software pengolah data, sehingga nanti menjadi mapping atau menjadi pemetaan. Jadi ini saya hanya menginformasikan saja bahwasanya kalau saya ini pakai Agisoft Photoscan Profesional ini ketika bahan dari pemotoan udara tersebut telah jadi dan tinggal diolah di software Agisoft ini. Nah, teman-teman sekalian, itu saja aplikasi yang digunakan dalam pembuatan jalur mapping kita dan menggunakan drone DJI Spark. Karena di sini armada saya adalah DJI Spark, maka saya menggunakan armada tersebut. Oke, teman-teman, langsung saja kita membuat misi kita untuk jalur penerbangan kita. Maka pertama adalah setelah diinstal Mission Planner, jadi di sini kita membuat misi dengan menggunakan aplikasi Mission Planner. Nah, sini sudah saya download dan ini tampilannya. Oke, setelah masuk seperti ini, awal tampilan seperti ini, maka kita klik plan. Nah, di sini ini adalah wilayah tempat saya tinggal dan ini adalah rumah saya. Nah, ini home ini ya. Nah, ini rumah saya. Nah, ini home ya. Nanti disinilah kita untuk pertama kali take off ya, dan landingnya pun di sini. Sebenarnya bisa saja ya, ibaratnya home-nya kita buat di sini, lalu kita terbangnya di sini bisa, namun di sini saya letakkan pas di tempat saya, rumah saya. Oke, nah ini wilayah yang akan kita petakan dan akan kita buat jalur drone. Oke, langkah pertama adalah diklik. Maaf, sebelumnya jika pertama kali download dan buka aplikasi ini, biasanya ini belum tertera ini. Yang ini home ini belum tertera. Nah, jadi yang paling gampang itu adalah caranya adalah tentukan dulu di mana home point-nya ya. Kita klik sebelah kanan ya. Lalu lihat di bagian bawah, di sini ada
tulisan set home here. Nah, jadi silahkan diklik, maka dia akan keluar home point-nya, dan silahkan diletakkan di mana. Setelah itu langsung kita bikin poligonnya, yaitu dengan cara klik sebelah kanan, lalu ada tulisan polygon, lalu klik draw a polygon. Oke, setelah diklik, langsung kita tentukan titik waypoint-nya. Titik sini, 1 sini, lalu 2 sini, kita buat jalur lurus saja. Cukup seperti ini. Lalu silakan ditambahkan waypoint-nya dengan mengklik tanda tambah. Ya, setelah dirasa cukup, maka kita klik kanan lagi, dan kita ada tulisan auto WP auto WP ya, lalu kita klik survei grid ya. Nah, survei grid. Nah, lalu bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada tulisan kamera ya, saya juga kurang paham, ini sebenarnya bukan untuk drone ya. Nah, tapi kita menggunakan ini dulu, settingannya ini, nanti setelah kita simpan baru kita pakai, kita setting sendiri lagi di aplikasi Litchi-nya di HP. Nah, di sini saya buat altitude itu 80, tinggal 80. Nah, angle-nya ini angle kamera ini ya, Canon SX230HS. Nah, ini saya kurang paham, ini sepertinya memang bukan untuk drone ya, yang tidak ada di sini ya. Jadi ini biarkan saja, dan kita setel angle-nya sini, kita hanya minta bantuan daripada software software Mission Planner ini. Lalu kita klik saja ya. Oke. Kita klik angle-nya yang dikira sudah, karena kita di sini bisa lihat ya, di sini ada flight time 2,11 menit ya. Nah, jadi foto every 4,44 second, lalu distance-nya 0,53 km. Nah, jadi kita lihat di situ mana yang dirasa cukup ya, kita buat waktunya 2 menit saja, 2 menit ya. Oke, setelah itu kita centang advanced option-nya. Ini sudah saya centang. Nah, centang, lalu di sini ada grid option, lalu di sini kita lihat overlap-nya berapa nih. Overlap-nya ini kalau tidak salah rekomendasinya itu di 60 ya, minimal itu di 60, tapi sini saya buat 70. Oke, setelah itu tidak ada lagi, kembali ke simple, lalu kita save. Nah, jadinya seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, maka langsung saja kita save file, lalu kita letakkan di C apa di D, lalu kita buat di sini misi tes misi 1 ya. Save. Oke teman-teman sekalian, setelah kita simpan atau setelah kita save misi kita ini di Mission Planner, nah, maka kita tidak bisa langsung menggunakannya di aplikasi Litchi yang ada di HP kita. Namun kita
rubah dulu ya, atau kita masukkan datanya ini dulu ke dalam Excel dan disimpan dengan file CSV. Oke, gimana caranya? Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, ini sudah saya buka Excel-nya. Kebetulan saya pakai Excel 2013. Atau di atasnya, di bawahnya pun boleh ya, bisa. Insya Allah bisa ya. Nah, langsung saja kita buka filenya. Nah, ya, filenya tadi. Ya, ini tes misi 1. Oke ya, banyak sekali soalnya di sini ada tes ini ya. Nah, tes misi 1 ini file kita yang kita simpan di Mission Planner tadi. Nah, caranya apa? Kita klik lalu kita seret saja. Oke, sudah. Nah, sudah. Maka ini jadinya seperti ini. Nah, langsung saja kita edit dan kita rapikan. Pertama ini ya yang ada tulisan Kigi WPL 10 itu kita hapus. Edit saja. Lalu kita hapus yang bagian kosong seperti ini ya. Ini ada yang kosong, ada yang kosong. Ini kita hapus. Ya, kita hapus. Kita hapus. Ya, kita delete. Nah, setelah jadi seperti ini, maka kita rapikan juga, kita naikkan satu persatu. Nah, di sini ada tulisan 92 sekian-sekian ini kita hapus. Kita jadikan 80, ini ketinggian kita yang kita setting di Mission Planner tadi. Setelah itu file ini harus kita pindahkan ke tempat yang baru. Maka kita copy, kita ke yang baru, kita buka Excel yang baru ya, lalu kita pastikan. Nah, setelah itu kita tambahkan di sini angka 15, seluruhnya 15 ya. Dan di sini kita tambahkan 0 ya. Nah, ini setelah itu maka kita simpan file tersebut dengan save as. Kita simpan di terserah ya, kita simpan di mana ini. Di sini aja ada komen, boleh ya. Kita kasih nama lagi sama, tes misi 1. Nah, kalau tadi yang file ekstensinya waypoint, sekarang kita buat CSV. Di sini banyak ada CSV Macintosh, CSV MS-DOS, kita CSV dalam kurung koma delimited. Nah, udah ya. Lalu kita oke kan, namanya tes misi 1. Ingat yang CSV, yes kan saja. Nah, setelah itu teman-teman sekalian, kita sebelum menuju ke aplikasi Litchi-nya, maka kita harus login dulu ke webnya Litchi. Nah, ini ya. Kalau login dulu ke webnya Litchi, kita simpan file CSV tersebut. Nah, barulah nanti kita bisa buka folder yang Litchi di aplikasi handphone kita sebelum kita menerbangkan. Oke, ini kita sambungkan dulu internet, dan pertama harus kita sambungkan dulu internetnya. Kita sambungkan internetnya. Ya, sudah ada Xperia M4 Aqua. Saya menggunakan Xperia lawas ya M4, teman.
Alhamdulillah mantap masih hasilnya. Nah, setelah itu kita masuk ke browser. Nah, kita cari HTTP. Nah, ya, aja. Sebenarnya sudah ada tampilannya. Nah, ini HTTP flylychee.com ini hub ya. Kita klik saja. Lalu ini yang di atas, paling atas kita klik. Long location access. Nah, tampilan seperti ini rekan-rekan sekalian. Nah, di sini ini kita harus login dulu ya. Nanti di aplikasi di di HP pun di login dulu ya. Nah, jadi ini sudah saya login dulu nih. Nah, ini nama email saya. Kita login dulu. Mudah kok, tinggal login, masukkan password, nanti langsung bisa masuk. Nah, ini login dulu. Nah, setelah itu kita klik mission ya, lalu klik import. Nah, di sini ada browser. Lalu kita cari mana kita ini, bukan ini ya. Ini ekstensinya waypoint, kita cari yang tadi CSV. Nah, Excel formatnya ya. CSV. Nah, ini ya, tes. Ini kan ada tes misi 1 waypoint. Nah, ini yang di atasnya tes misi 1. Sudah CSV ya. Nah, ini Excel. Oke. Open. Dan kita setelah masuk ke sini kita import. Nah, seperti ini dia jadinya ya. Nah, setelah seperti ini, kawan-kawan sekalian, kita tinggal klik misi, lalu klik save. Lalu kasih nama lagi, sama seperti itu. Yang tadi apa? Tes misi 1. Maka di save. Udah selesai. Dan kita langsung ke aplikasi Litchi yang di handphone. Oke rekan-rekan sekalian. Nah, sekarang kita sudah di handphone ya. Nah, kita akan membuka aplikasi Litchi yang ada di handphone. Saya menggunakan HP jadul, teman-teman. Sony Aqua M4. Tapi Masya Allah luar biasa ya. Dan saya tidak menggunakan kabel OTG ke remote. Jadi di aplikasi Litchi ini, jika dia sudah membaca jalur waypointnya, walaupun sinyalnya tidak dapat, selagi settingnya tidak dikembalikan ke home, insya Allah dia terus berjalan terus sampai habis misinya dan dia kembali ke home point. Oke, langsung saja. Kalau bisa ada XZ1 atau XZ3 tambah mantap lagi. Ya, nah ini aplikasi Litchi-nya saya buka langsung. Dan jangan lupa ya, rekan-rekan sekalian, ini harus connect internet dulu. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Ini harus connect internet. Nah, ini saya connect internet ya. Nah, setelah ini kebuka, nah kita lihat ya. Nah, seperti ini rekan sekalian. Nah, setelah tampilan terbuka, langsung kita klik di pojok FPV. Kita buka waypoint dan kita harus login dulu terlebih dahulu. Nah, biasanya di waypoint, begitu kita klik waypoint di sini ada tulisan login. Nah, di sini ada tertulis papinya Queen. Ya, saya sudah login ya. Gampang loginnya. Menggunakan password, menggunakan email dan password yang waktu pertama kali kita daftar di situs Litchi-nya tadi. Nah, setelah itu di sebelah kiri, nah di sini ada maaf ya, saya putar ini. Kita geser dulu. Nah, di sini ada folder, maka kita buka foldernya. Nah, di sini sudah ada tertulis load flag. Nah, kita lihat ini sudah banyak nih saya ya. Nah, kita cari mana tadi yang nama tes misi 1. Nah, di sini sudah ada kan? Masuk kan? Tes misi 1. Nah, kita klik tes misi 1, kita load. Maka dia otomatis mencari. Nah, inilah yang kita buat tadi di mission planner. Nah, setelah ini perlu kita set lagi di sini ya, teman-teman sekalian. Itu gimana cara ngesetnya? Dengan memiliki tanda kunci. Lalu ini sudah terkunci, kita buka dulu.
ya. Ulangi lagi, kunci kita kotak 4, lalu kita buat select all, pilih select all, lalu kita pilih edit. Nah, di sini kita setting. Nah, di sini altitude 30 meter. Kita buat tadi 80. Kalau 100 ya buat 100, kita naikkan 80. Ya, sudah 80. Lalu speednya kita buat berapa maunya? Kira-kira di sini 7 saja. 7 km, 7 km per H ya. Nah, tadi kita buat berapa tadi? 10 atau 7 ya? 7 sajalah. 7,2. Lalu kurva size-nya 75% untuk belokan, biarkan saja. Semakin besar maka semakin halus. Nah, di sini yang kita perlu rubah foto capture interval. Nah, di sini tempat pemotretannya. Nah, tadi kita harus ingat berapa tadi, minta berapa waktu di mission planner berapa. Dengan ketinggalan 80 itu dengan gambar jalur seperti itu berapa tadi. Nah, ingat ya, harus diingat kawan-kawan sekalian. Kalau tidak salah 4, berapa detik tadi ya. Maka kita buat untuk foto capture-nya sekon ya, sekon itu detik. Kita buat 4, ya 4,4 kayak kalau nggak salah tadi ya, 4,4. Nah, setelah itu maka kita oke kan. Nah, setelah di oke kan, maka kita ke gambar sebelah kiri lagi, ada gambar seperti HP yang ada settingan itu, kita picit, kita tekan maksudnya. Nah, finish action di sini ada heading mode. Ini biarkan finish actionnya ini kan masih non ya. Maka kita buat finish actionnya go home. Oke, setelah itu maka kita close. Setelah ini kita lihat di tampilan bawah mission 365 meter secara keseluruhan dengan memakan waktu selama kurang lebih 4 menit. Dan itu tidak, insya Allah tidak meleset ya. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat, dan sesungguhnya berbagi itu adalah indah. Dan selamat mencoba. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.